Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat. Dan untuk hari ini kita akan masuk di materi selanjutnya di semester yang kedua dan kita akan awali dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Dan biarlah dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan sertai, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik materinya dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan beri kami hikmat dan kecerdasan, supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari kami pada hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Untuk hari ini kita akan belajar di poin ke B di bab keempat, yaitu arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemarin kita belajar di poin yang ke A, di mana keberagaman dalam masyarakat Indonesia, termasuk kemarin kita belajar penyebab dan faktornya, dan kita belajar keberagaman sukunya, kita belajar keberagaman agama, kita belajar keberagaman ras, dan kita belajar keberagaman antar golongan atau yang kita kenal dengan SARA. Tetapi hari ini Mr. Hari akan lanjut di poin yang ke B, bagaimana kita akan memahami arti pentingnya keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di pasal 25 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya yang ditetapkan dengan undang-undang. Kepulauan mengandung makna banyaknya pulau-pulau, sedangkan kenusantaraan menyangkut keseluruhan lingkup konektivitas perairan dan pendaratan atau daratan antara pulau-pulau dalam kepulauan tersebut. Jadi Indonesia itu ada dua. Kepulauan mengandung makna banyaknya pulau-pulau, sedangkan Nusantara menyangkut keseluruhan lingkup konektivitas perairan dan daratan antar pulau. Jadi kepulauan dan Nusantara. Pembangunan harus ditempatkan dalam konteks suatu kesatuan pulau yang saling terhubung satu sama lain. Nah, kalau kalian perhatikan bagaimana sebelum kita akan mempelajari begitu pentingnya tentang arti pentingnya keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, kita harus tahu bahwa kondisi kewilayahan negara Indonesia itu sendiri sebagai negara kepulauan dan yang menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa. Jadi kondisi kewilayahan negara Indonesia itu sendiri sebagai negara kepulauan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa. Kita harus tahu itu. Jadi sejarah telah membuktikan bahwa pemerintah Indonesia pernah menghadapi persoalan tersebut. Jadi ada perpecahan, termasuk salah satunya adalah Timor Leste. Kalau kalian tahu, jadi Timor Leste ini mulai pisah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, perlu kalian pelajari atau perlu kalian tahu bahwa tanpa kesadaran kita semua untuk pentingnya memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, akan keberagaman yang kita miliki, bangsa Indonesia bisa saja terjerumus ke arah perpecahan. Mengapa kita begitu pentingnya memahami keberagaman? Karena supaya bangsa kita ini tidak terpecah belah, arahnya tidak ada perpecahan belah. Jadi kalau misalnya ada berita-berita hoax atau berita-berita yang membuat perpecahan NKRI, salah satunya keberagamannya suku, misalnya saling suku satu dengan suku yang lain, atau keberagaman agama satu dengan agama yang lain. Beberapa bulan lalu di kita saat ini mungkin ada isu-isu untuk saling pecah belah dan sebagainya, atau mungkin masalah ras, atau mungkin masalah antar golongan. Nah, di sini kita akan belajar. Kemarin beberapa bulan yang lalu juga masalah Papua, di mana seolah-olah Papua ini didiskriminasi atau Papua ini tidak diperhatikan oleh pemerintah. Nah, kita harus tahu bagaimana di bangsa kita ini dari Sabang sampai Merauke ini adalah bangsa kepulauan, bangsa di mana berbagai banyak suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi kita begitu pentingnya di poin ke B ini supaya kita itu tahu bahwa bangsa Indonesia ini tadi dikatakan bahwa di dalam negara kepulauan ini dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa. Tetapi ketika kita sebagai warga Indonesia yang baik, kenapa kita saat ini belajar di poin ke B supaya kita
mengarahkan bangsa kita untuk lebih baik lagi. Tidak ada perpecahan di dalam negara kita. Jadi sadar atau nggak sadar, sebenarnya inilah tanggung jawab kita sebagai warga Indonesia, supaya kita benar-benar memahami pentingnya keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di poin ke B ini kita tahu bahwa keberagaman masyarakat Indonesia ini memiliki dampak yang positif atau dampak positif sekaligus dampak negatif. Jadi keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi di dalam keberagaman masyarakat ada dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya ini memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Jadi dampak positifnya di dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan itu memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Nah, sedangkan dampak negatif mengakibatkan ketidakharmonisan atau saling satu suku yang lain dengan suku yang lain saling ketidakharmonisan atau saling mungkin masalah gesekan dengan tidak saling memahami karena latar belakangnya berbeda. Contoh, kita dari suku Jawa yang mungkin kebawaannya halus berbeda dengan suku yang di daerah Sumatera. Mereka kelihatannya kayak orang Batak, kalau kalian tahu ngomongnya tinggi, keras dan sebagainya, tapi sebenarnya ya juga sama. Jadi tidak hanya perbedaan dalam masalah bahasa saja kadang mengakibatkan ketidakharmonisan. Nah, bahkan kehancuran bangsa dan negara itu dampak negatifnya. Berbeda sekali tadi, dampak positifnya memberikan manfaat perkembangan dan kemajuan, kita saling mengerti dan satu dengan yang lain. Sedangkan dampak negatifnya mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa. Nah, kenapa kita penting di dalam memahami pentingnya keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Karena keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan, namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa. Ini penting. Keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan, namun justru menciptakan kesatuan bangsa. Jadi boleh keberagaman itu ada, itu bukan unsur perpecahan, tapi justru menciptakan kesatuan bangsa. Kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras, dan agama. Untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia, Tuhan sendiri menciptakan manusia itu berbeda-beda. Bukan untuk saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal dan bersaudara. Ini penting, bahwa di dalam keberagaman itu sendiri Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda, jelas. Seluruh dunia pun juga merasakan berbeda-beda. Indonesia pun di dalam sukunya banyak, agamanya ada 6, bahkan ras dan antar golongan seperti itu. Nah, Tuhan menciptakan manusia itu yang berbeda-beda bukan untuk saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal dan bersaudara. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa di dalam bingkai di dalam tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri sebenarnya sudah masuk dalam moto atau semboyan negara kita, di mana di bawah tulisan Garuda Pancasila itu di situ jelas katakan bahwa bukan di bawahnya Pancasila ada tulisan bagaimana burung Garuda mencengkram, ada satu tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bagian dari moto atau semboyan bangsa Indonesia dan termasuk salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sebelah kanan ada gambar, di situ banyaknya suku, di situ banyaknya budaya yang ada di Indonesia. Di situ jelas katakan bahwa bagaimana dalam Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa walaupun bangsa Indonesia ini terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, ras dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhan merupakan suatu persatuan dan kesatuan. Ini penting. Jadi di dalam keberagaman bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, bangsa Indonesia ini terdiri berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, ras dan agama. Namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan dan kesatuan. Disitulah kita akan belajar penting sekali bagaimana kita memahami
keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi kalian masih dini, masih kecil atau masih remaja, disitulah kita belajar, dididik dalam masa kecil kita, di dalam masa pertumbuhan kita, dalam masa remaja kita, supaya kelak suatu saat nanti ketika kalian jadi pemimpin, ketika kalian jadi seorang yang bekerja di pemerintahan, entah jadi gubernur, entah jadi DPR, salah satu dari kalian makin memahami, atau kalian ada di lingkungan masyarakat, mungkin kalian jadi sebagai masyarakat biasa, disitulah kita belajar. Kita justru akan memahami dan kita justru akan dalam sebuah keberagaman berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan itu dengan beberapa lingkungan kita tidak saling menjatuhkan atau kita tidak saling perpecahan di situ. Nah, ini poinnya. Tanpa adanya kesadaran, sikap dan perilaku kita untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, pasti akan terjadi perpecahan. Itu tadi pesan Mister. Bagaimana Indonesia ini cukup banyak sekali, bahkan di dalam keluarga kita, saudara kita mungkin berbeda suku, ada mungkin dari keponakan kita, saudara kita yang lain dan sebagainya, atau mereka berbeda ras, bahkan berbeda agama juga. Kalau misalnya kita nggak sadar akan sikap dan perilaku kita, justru akan terjadi suatu perpecahan. Itulah penting ketika kita mempelajari bab ini di poin yang ke-B, supaya kita itu tidak gampang terpecah belah, supaya kita itu tidak gampang terprovokasi atau menerima berita hoax. Harusnya kita menerima perbedaan. Mungkin teman kita yang berbeda agama atau suku, mungkin saudara kita dan lain sebagainya, atau mungkin teman kita dan sebagainya. Disitulah kita akan menjaga suatu kesatuan dan persatuan bangsa kita yang lebih kuat lagi. Karena setiap orang hanya akan mementingkan diri dan daerahnya sendiri daripada kepentingan bangsa dan negara. Karena itu jangan sampai kita mudah terpecah belah. Penting sekali dan sangat penting sekali kita belajar tentang keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu saja poin B yang Mister dapat sampaikan. Sekali lagi, di dalam keberagaman, di dalam banyaknya perbedaan, kita harus menjadi seseorang yang mempersatukan, yang justru membawa damai di tengah-tengah perbedaan atau di tengah-tengah keberagaman yang ada di lingkungan kita. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi yang ada di hari ini, dan biarlah kita juga akan akhiri dengan berdoa. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Apapun yang kami pelajari pada hari ini, Tuhan, beri kami hikmat dan lebih lagi supaya kami dapat mengerti dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, dan dimanapun kami berada. Tuhan berkati apapun yang kami pelajari, biarlah kami berguna untuk masa depan kami juga, Tuhan. Tuhan, sertai kami dan berkati kedua orang tua kami yang bekerja, supaya mereka dapat bekerja dengan baik, dengan semangat dan penuh dengan tanggung jawab, supaya kami dapat mencukupi setiap kebutuhan kami di sekolah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, see you next time. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan.